Zakhiruddin yang akan nanti pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Kiai David Rifai SAG MAG. Alhamdulillah beliau sudah di tengah kita, yang untuk saat ini kita akan menerima kajian kitab Bidayul Hidayah. Alhamdulillah untuk ini dan ketiga kalinya ke pertemuan kita lanjutkan lagi, yang insyaallah kita di sini mengharapkan berkahnya, kita mengharapkan ilmunya yang insyaallah kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan apalagi kalau ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan kita bisa diskusi nanti di akhir kajian. Nah, kita harapkan kita bisa berinteraksi, kita berkomunikasi yang saling melengkapi, yang tujuan kita untuk thalabul ilmi, mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kami sampaikan kepada jamaah untuk kajian pada Ahad pagi ini bisa kita laksanakan untuk keluarga pasien, untuk jamaah Masjid Al-Mustaswa, dan untuk juga karyawan. Selagi kami harapkan kepada para jamaah yang mungkin yang di depan bisa masuk ke dalam, karena yang di depan untuk ibu-ibunya Pak dimasukkan, misalkan masuk Pak, karena untuk yang depan nanti untuk ibu-ibunya, dan informasikan untuk ibu-ibu yang di atas mungkin bisa turun di lantai 1, nanti insyaallah juga akan kita isi. Sebab kita laksanakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Ustaz Rifai untuk menyampaikan. Terima kasih. Mohon untuk para jamaah tidak duduk di pintu, di dekat pintu ya Pak ya, biar nanti jamaah yang lainnya masuk. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala ila hadratil jamil mustafa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi al-kiram ila hadratil jamil al-mu'minin al-arifin wa maulana al-amilin wa muslimin al-mukhlisin wa jami'il mu'minin al-tahirin fi sabilillahi rabbil alamin wa malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu alaihi wa ala kitab asy-syaikh al-imam al-Ghazali nafa'allahu bi 'ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah di Masjid Al-Mustaswa yang kita cintai ini. Kemarin kita sudah sampai pada macam-macam keadaan orang yang duduk di majelis ilmu seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Wa'lam burusiro, ketahuilah anan nasa fi talabil ilmi, bahwasanya manusia itu di dalam duduk di majelis ilmu manusia di dalam bertalabul ilmi ala salasati ahwalin,
terbagi ke dalam 3 keadaan. Nanti silahkan dicocokkan sendiri kira-kira kita ada di kelompok yang mana. Jadi kata Imam Al-Ghazali, manusia di dalam bertalabul ilmi mereka terbagi ke dalam 3 keadaan. Yang pertama, rajulun talabul ilma liyattakhidahu zadahu ila al-ma'adi wa lam yaqsid bihi illa wajha Allahi wad dar al-akhirah. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu, mencari ilmunya Allah dengan tujuan untuk mendapatkan bekal. Zadahu ilal ma'ad, mendapatkan bekal untuk al-ma'ad, hari akhirat. Ya, tentu yang dimaksud di sini ilmu adalah ilmu agama. Mencari bekal untuk kehidupan akhirat, walam yaqsid bihi illa wajh Allah, dan tidak ada tujuan lain selain daripada mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya wadarul akhirah, urusannya, kepentingannya hanya untuk akhirat saja. Fahadha minal faizin, maka inilah kelompok yang pertama yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai golongan al-faizin, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan di dalam bertalabul ilmi kita bisa masuk kelompok yang pertama dalam hal urusannya menata qalbu, menata hati. Bahwa tujuan kita duduk di majelis ilmu tidak ada tujuan lain selain daripada zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajh Allah. Semata-mata mencari bekal untuk kehidupan akhirat dan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Yang kedua, ada orang duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk menolong dirinya ala hayatihi al-ajilah, atas kehidupan duniawi, wa yanala bihi al-izza wal jah wal mal, dan dengan ilmu itu dia niatkan supaya mendapatkan kemuliaan, kedudukan dan harta benda. Wa huwa alimun bidzalika, dan dia alim, dia tahu, dia ngerti dengan kondisinya tersebut. Mustasirun, merasa sadar, fi qalbihi, di dalam hatinya, rakakata halihi, tentang lemahnya keadaannya itu, wa khissata maqsadihi, dan hinanya tujuannya. Fahadha minal mukhatirin, maka ini termasuk golongan orang-orang yang mukhatirin, yang dikhawatirkan. Khatir, bahasa Arab, khawatir, bahasa Imam, khawatir, ini mengkhawatirkan kondisinya. Kelompok yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang menuntut ilmu, tujuannya untuk kepentingan duniawi. Nanti kalau saya ngerti, saya jadi alim, jadi pintar,
minimal kalau di kampung nanti saya jadi imam tahlil. Pulang tahlilan berkatnya 2. Nanti di kampung orang-orang menghormati saya sebagai ulama misalnya, sebagai ustaz, sebagai apalah. Tujuannya yang semacam itu, wal mal, atau menukar ilmunya dengan harta. Tetapi bahwa alimun bidzalika, tapi dia merasa, dia akalnya mengetahui bahwa niatnya salah. Mustasyirun fi qalbihi, dan hatinya menyadari bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia niatkan salah. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, dia masuk kelompok mukhatirin, orang-orang yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan itu maksudnya bagaimana, Pak? 50-50. Orang ini beresiko, berspekulasi. Orang mengkhawatirkan itu di tengah-tengah, dia bisa kanan, bisa ke kiri nanti ujungnya. Kalau yang pertama namanya faizin, orang-orang yang beruntung. Yang kedua namanya mukhatirin, orang-orang yang beresiko, yang mengkhawatirkan. Kenapa? Kata Imam Ghazali, fa in ajalahu qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimah. Nah, ini orang-orang yang kayak begini, yang duduk di majelis ilmu dengan niat mencari ilmu untuk kemuliaan, untuk kedudukan duniawi, untuk menumpuk harta. Ini disebut orang yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena apabila datang kepadanya lebih dulu ajalnya sebelum taubatnya, maka dia termasuk orang yang su'ul khatimah. Na'udzubillah. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah, dan tetap persoalannya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun demikian, orang yang semacam ini kondisinya tetap berada dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang salah di dalam niat, hatinya tidak tertata ketika bertalabul ilmi, dan dia sadar ini memungkinkan orang menjadi su'ul khatimah. Tetapi wa in wuffiqa, apabila dia diberikan taufik lit-taubati, untuk bertaubat qabla hululil ajali, sebelum datangnya ajal, wa adhafa ilal ilmi al-amala, dan kemudian mengkombinasikan ilmu dengan amalnya, wa tadaraka ma faraqa minhu minal khalali, dan kemudian dia memperbaiki dirinya dari apa-apa yang telah luput, iltahaqa bil faizin. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, ini akan bergabung nantinya masuk ke dalam golongan orang-orang yang faizin. Nah, jadi orang-orang yang salah niat tetapi dia sadar dia salah, akalnya berpikir, ngerti, hatinya merasa saya salah, itu saya salah. Ya, meskipun dia masih dalam kesalahannya, belum sempat bertaubat, ini ada kemungkinan ketika Allah Ta'ala berikan taufik dia berubah, dia sadar, maka sebelum datangnya ajal dia bertaubat, dia akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang pertama tadi, al-faizin. Kenapa? Karena ada hadis Nabi menyebutkan, fa inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Karena orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa.
Maka ya kita ini semua pasti punya dosa, baik dalam konteks keilmuan, baik dalam konteks salah tujuan di dalam bertolabul ilmi, ataupun yang dalam hal lain. Pasti yang namanya manusia kita ini punya dosa. Tidak ada satu pun di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Pasti namanya manusia, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang punya salah, punya dosa, at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi hamba Allah yang terbaik itu bukan hamba Allah yang seumur hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan, bukan yang seumur hidupnya tidak pernah berbuat dosa, tetapi hamba Allah yang terbaik, kata baginda Nabi SAW, adalah orang yang ketika salah, ketika berbuat dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini pasti kita semua menyadari dan merasakan. Nggak ada kan Pak di antara kita yang merasa di sini nggak punya dosa. Sama. Bahkan sekali berbaginda Nabi SAW yang maksud seorang nabi yang terpelihara dari dosa, sebagai manusia, sebagai basyarun. Dalam beberapa riwayat Nabi SAW mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita sering baca surat apa? Surat Abasa. Apa artinya Abasa, Pak? Bermuka masam. Siapa yang bermuka masam? Baginda Nabi SAW, Abasa wa tawalla in ja'ahul a'ma. Kenapa engkau bermuka masam dan berpaling manakala datang kepadamu seseorang yang buta? Kalau kita melihat dalam asbabun nuzulnya ayat ini, itu datang seorang sahabat Nabi yang buta, namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Ini sahabat Nabi yang buta. Satu kali Nabi sedang berkumpul dengan para pembesar kafir Quraisy. Dalam seriusnya obrolan Nabi menemui para pembesar Quraisy, tiba-tiba datang seorang Abdullah ibnu Umi Maktum. Sebagai manusia biasa, mungkin waktunya timingnya kurang tepat, sehingga Nabi kurang serak. Nabi langsung ditegur oleh Al-Quran. Nah, itu bedanya Nabi dengan kita. Kalau Nabi itu maksum, terpelihara dengan dosa, terpelihara dari segala kemaksiatan, maka begitu Nabi salah langsung Allah Ta'ala tegur. Nah, kalau kita ini nggak ada yang tegur, kadang ditegur malah merasa benar juga, itu repot ya. Akhirnya orang juga malas ribut kan, diingatkan sulit. Nah, maka kemudian turunlah ayat mengingatkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika turun ayat seperti ini, kita juga melihatnya harus dari dua sisi, Pak, pelajarannya. Misalnya kita sebagai umat berarti memposisikan diri sebagai Abdullah ibnu Umi Maktum. Kapan kita mau sowan kepada ulama? Nah, sebagai ulama juga harus memposisikan diri sebagai apa yang dicontohkan Nabi. Nggak boleh nolak siapapun yang datang walaupun dalam kondisi capek, misalnya lelah habis dari mana, tiba-tiba baru nyampe rumah mau istirahat, ada tamu datang, belum mandi, belum makan, anak sakit mau dibawa berobat. Ada orang datang, tahu kita hatinya berdegil ya, tapi tidak boleh sebagai ulama, sebagai warasatul anbiya menolak orang yang datang. Nah, ini dua sisi kehidupan yang kita harus bisa memposisikan diri. Nah, inilah kelompok yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali, namanya kelompok orang-orang yang mukhatirin. Ini besar kemungkinannya bertaubat. Kenapa? Karena dia sadar, dia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah keliru.
Yang ketiga, warajulun salisun. Warajulun salisun, adapun orang yang ketiga, kelompok yang ketiga, keadaan orang yang ketiga di dalam bertalabul ilmi, di dalam bermajelis-majelis ilmu adalah istahwaja, telah menguasai alaihi, atas dirinya siapa? Asyaiton. Setan telah menguasai dirinya. Wah, ini orang yang ketiga ini kelompok yang paling parah. Orang yang di dalam bertalabul ilmi tetapi dirinya telah dikuasai setan. Ya. Kenapa? Siapa mereka? Mereka adalah fattakhudha ilmahu dhari'atan ila takatsuri bil mal. Adalah orang-orang yang mengambil ilmu sebagai sarana untuk takatsur, menumpuk-numpuk, memperbanyak bil mal, harta. Walaupun dalam Islam orang kaya boleh, bahkan bagus, bahkan afdalu al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kaya itu lebih, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Tapi itu bukan tujuan. Kalau kemudian Allah Ta'ala memberikan harta yang lebih, itu bukan tujuan di dalam bertalabul ilmi. Memang itu urusannya urusan fantashir fil ard wabtaghu min fadlillah, bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah. Jadi tidak dalam konteks menukar ilmunya dengan harta benda. Nah, ini kelompok yang ketiga, fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri bil mal, orang yang mengambil apa yang diambil ilmunya untuk apa? Sarana, alat menumpuk-numpuk harta. Wattafakhuri, dan berbangga-bangga, bil jah, dengan kedudukannya sebagai orang berilmu tadi. Wa ta'azzuzi, dan merasa menjadi mulia, bi kasratil itba', dengan banyaknya pengikut. Yadkhulu bi ilmihi, masuk dia dengan ilmunya, kulla madkhalin, kepada semua pintu masuk. Dengan ilmu yang dia miliki dia bisa kemana saja, bisa dekat dengan siapa saja, bisa menjilat penguasa, mengeluarkan fatwa yang sifatnya echo chamber. Apa itu? Menguntungkan kepentingan pribadinya, dibolak-balikkan fatwa. Roja'an an yaqdiya minad dunya wa qarahu, dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan dunia. Wa huwa ma'adzalika yumiru, dan dia beserta dengan yang demikian itu menyembunyikan fi nafsihi, di dalam dirinya, annahu indallahi bimakanatin, bahwasanya dia merasa mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebabnya kenapa menjadi bahaya, menjadi celaka kelompok orang yang ketiga ini. Karena meskipun dia niatnya salah, keliru, menukar ilmu-ilmu agamanya dengan harta, dengan kedudukan, tapi dia tetap merasa mulia di sisi Allah. Kenapa? Al-intisamihi bisimatil ulama, karena dia menggunakan gelar pakaian kebesaran sebagai seorang ulama, wa tarassumihi birusumihim, dan bergaya layaknya seorang ulama, ya jubahan sorbannya atas bawah, yang bawah sampai kena tanah, ya. Fizihi, baik di dalam berpakaian, wal mantiki, baik di dalam ucapan.
Pokoknya pakaiannya udah pakaian ulama, ucapannya ucapan ulama. Ya khair, masya Allah, subhanallah. Luarnya kelihatannya belum mirip-mirip pokoknya kayak ulama betulan. Ma'atakalubihi ala dunya zahiran wa batinan. Meskipun bersama dengan itu sebenarnya dia adalah orang yang sangat rakus atas dunia, baik lahir maupun batin. Kenapa disebut baik lahir maupun batin? Karena batinnya, kalbunya dia masih merasa benar, sementara zahirnya, luarnya dia menumpuk-numpuk harta, menukar ilmu agama dengan harta atas nama agama, atas nama kebaikan-kebaikan. Nah, orang-orang yang kayak begini, kata Al-Imam Al-Ghazali, fahadha minal halikin. Maka ini kelompok yang ketiga namanya al-halikin, orang-orang yang bakal binasa, orang-orang yang bakal cilaka. Jadi kalau yang pertama tadi namanya apa Pak? Faizin. Yang kedua namanya mukhatirin. Yang ketiga namanya halikin, orang-orang yang bakal celaka. Minal hamqa, dan sebagian dari orang-orang yang bodoh, al-maghrurina, yang tertipu. Ini dia tidak sadar dia menjadi bodoh dan tertipu. Idraja'u, karena harapan di dalam mendapat rahmat Allah, ya munqati'un, terputus. Munqati'un anit taubatihi, terputus daripada taubatnya. Ya bagaimana orang yang begini mau taubat, orang dirinya merasa benar? Bagaimana dia mau mendapatkan rahmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Orang dia merasa benar, dia merasa mulia di sisi Allah. Padahal jelas-jelas dia telah menukar agama dengan kedudukan dan urusan-urusan duniawi. Semoga kita tidak masuk ke dalam golongan orang yang ketiga. Lidhannihi annahu minal muhsinin, dan dia menyangka, dhannya, dugaannya, prasangkanya minal muhsinin, merasa dari golongan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Padahal tadi jelas-jelas dia telah salah. Wa huwa ghafilun, dan dia termasuk orang-orang yang lalai an qaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, hei orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Wa huwa mimman, dan dia sebagian dari kelompok yang disabdakan Nabi, qala, bersabda Nabi fihim, terhadap golongan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya? Ana min ghairi dajjal, bahwa saya bukan bagian dari dajjal. Ana min ghairi dajjal, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bukan dajjal. Akhwafu alaikum minad dajjal, akan tetapi ada hal yang lain yang lebih saya khawatirkan dari dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah, maka bertanya para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu wahai Nabi yang kau takutkan lebih dari dajjal? Faqala, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama ulama yang buruk,
ulama yang jelek. Dajjal itu sudah mengerikan, Pak. Mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu sama Dajjal di seumur umur hidup. Saya itu kalau baca riwayat tentang Dajjal atau sekarang sedang bahas Dajjal ini suka merinding. Dulu tuh kan pernah ada yang muncul ya Pak di daerah India. Pernah baca buku itu Pak, kemunculan Sai Baba dari India. Sai Baba mungkin di Google mungkin ada mungkin. Saya masih SMP dulu itu sudah disuguhkan bacaan tentang Sai Baba. Sai Baba itu ada di India, saya nggak tahu sekarang sudah mati atau belum. Itu dari tangannya bisa keluar tepung, bisa pindah-pindah tempat dalam waktu sekejap. Jadi menurut para ulama, ya mungkin itu apa ya, serpihan Dajjal kecil. Baru Dajjal-Dajjalan, belum Dajjal betulan. Apalagi nanti kalau muncul Dajjal betulan. Itu kalau kita baca di riwayat, ada misalnya para sahabat pernah melakukan sebuah rihlah, kemudian menemukan sebuah pulau. Di sebuah pulau itu ada orang yang terikat, bentuknya besar. Nah, kemudian ditanya, siapa engkau? Dia jawab, Dajjal. Nah, maka dalam riwayat yang lain nanti Dajjal itu munculnya dari mana? Khurasan. Dalam riwayat yang lain juga ada yang menyebutkan munculnya nanti dari Syam. Jadi bisa jadi Dajjal nanti munculnya dari Khurasan, kemudian bergerak dia menuju Syam. Nah, siapa orang-orang yang bisa selamat dari fitnahnya Dajjal? Adalah orang-orang yang terpilih. Mudah-mudahan kita semua nggak ketemu Dajjal. Karena kalau orang sudah berhadapan-hadapan dengan Dajjal, itu disebutkan, jangankan orang awam, ulama saja berdebat dengan Dajjal sulit menang. Dajjal bisa menghadirkan surga dan neraka meskipun hanya ilusi. Dajjal bisa menghidupkan orang mati, Pak. Jadi kalau kita ketemu Dajjal kira-kira, aduh, ngeri ya Pak. Ini jangan-jangan Dajjal juga dengar lagi omongannya. Dan Dajjal itu bisa berpindah tempat secepat kilat. Ya, itu diantara makhluk Allah yang disebut jin ya, bukan manusia ya. Yang bukan manusia setengah apa ya. Dia punya kemampuan, diberikan, diizinkan oleh Allah, punya kemampuan lebih untuk membuat tipu daya kepada kita semua. Maka sabda Nabi, hafalkan olehmu 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi, mudah-mudahan kau akan terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagian ulama juga mengajarkan kalau sholat akhir baca doa, apa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, atau dalam versi yang lain. Kita minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal. Jadi sebegitu mengerinya Dajjal, kata Nabi, ada masih yang lebih ngeri lagi. Siapa? Ulama su. Siapa ulama su? Nah, ini juga perlu diluruskan. Kadang-kadang kalau kita melihat komentar orang di Facebook di mana-mana, kadang orang asalnya pelak aja. Dulu waktu 2019 Ketua Umum MUI kan pernah nyalon bersama Pak Jokowi sebagai wakil presiden. Waduh, banyak berseliweran, berselancar di medsos. Wah, ini ma'ruf amin ulama su. Alasannya kenapa? Alasannya nyalon wakil presiden. Padahal baginda Nabi juga adalah seorang presiden. Apa salahnya orang berilmu, seorang ulama seperti Kiai Ma'ruf Amin yang notabene mantan ketua umum MUI kemudian mencalonkan diri sebagai presiden? Orang kalau nggak pernah nyalon nggak akan pernah jadi, Pak Prabowo seperti apapun beliau didukung mayoritas oleh penduduk dari republik ini. Kalau nggak pernah daftar di KPU, ya namanya nggak akan pernah ada di surat suara, nggak akan pernah dia terpilih.
Maka Kiai Ma'ruf ketika mencalonkan diri mendaftar di KPU itu adalah sebagai bagian daripada upaya ikhtiar agar ulama bisa memimpin negeri, dan itu jarang, dan itu telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang umarah adalah masuk kategori ulama su, berarti Nabi juga Nabi su. Bahkan para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua adalah presiden, Raisul Jumhuriyah, Khalifah. Setelahnya masih banyak yang lain, ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang presiden yang dikenal sangat zuhud, nggak punya apa-apa. Bahkan beliau orang yang sangat hati-hati. Umar bin Abdul Aziz, ada riwayat yang masyhur ketika Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh anaknya ke kantornya. Selesai rapat, beliau tengah malam membicarakan urusan negara, anaknya datang. Kemudian ditanya, untuk apa putraku datang ke sini nemuin saya, nemuin bapak? Kira-kira yang mau diomongin masalah urusan negara atau urusan keluarga? Anaknya jawab, urusan keluarga wahai ayah. Lampunya dimatiin. Diajak keluar, kemudian mengambil lampu dari laci mejanya. Anaknya nanya, kenapa kok lampunya dimatiin ya? Itu tadi lampu yang kita pakai, itu lampu punya negara. Minyaknya dibeli pakai uang negara. Sementara kita yang mau diomongin urusan keluarga. Jadi jangan pakai fasilitas negara. Jadi kita punya lampu kita sendiri aja bawa dari rumah. Terus sekalipun Umar bin Abdul Aziz, orang yang dikenal dalam sejarah sebagai orang yang sangat zuhud, menjadi presiden. Ketika jadi presiden, jangankan nomor sifat, pakai fasilitas negara kagak berani. Ada lagi misalnya dalam Daulah Abbasiyah, seorang khalifah yang terkenal, seorang raja yang terkenal, siapa? Harun ar-Rasyid. Ya ini ulama, ya raja, ya presiden. Maka ada riwayat yang sangat masyhur, karena beliau ini ulama. Ketika mau ditegur sama orang, jam berapa? Saya mana? Saya heran nggak bawa HP. Jamnya ngecas juga dimati. Jadi dalam sejarah itu Pak, ada cerita dari riwayat yang masyhur, ada seorang presiden namanya Harun ar-Rasyid. Wah itu luar biasa juga. Ya ulama, ya pemimpin negara. Maka satu kali pernah terjadi perdebatan antara seorang Khalifah Harun ar-Rasyid dengan seorang ustadz lah ya pada zamannya. Ketika Harun ar-Rasyid memimpin, tiba-tiba ada orang datang menegur. Kemudian orang ini ngomong sama Harun ar-Rasyid, ya karena ulama jadi pintunya terbuka 24 jam. Gak ribet-ribet, nembus pas pampresnya gak payah dia. Begitu berhadapan dengan Raja Harun ar-Rasyid, si ustadz ini ngomong, wahai Raja, wahai Presiden, ini unasiruka, saya akan memberikan nasihat kepadamu, tapi nasihatnya ini keras, musyaddid, nasihatnya keras. Tapi meskipun demikian, walaupun nasihatnya keras, ini baik untuk kamu dengarkan. Apa kata Harun ar-Rasyid? Wallahi la asma', demi Allah saya mau dengar. Loh kenapa kau nggak mau mendengarkan nasihat? Saya bukan nggak mau mendengarkan nasihat Anda, tapi saya tidak mau mendengarkan orang yang menasihati orang lain dengan kekerasan, dengan sesuatu yang kasar. Kenapa? Karena kata Harun ar-Rasyid, Inna Allah Ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Kata Harun ar-Rasyid, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus orang yang lebih baik dari kamu kepada orang yang lebih buruk daripada saya. Maksudnya kan kamu itu adalah orang yang akan memberikan nasihat kepada saya, Harun ar-Rasyid. Kata Harun ar-Rasyid, Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada si ustadz ini. Siapa dia? Dia maksudnya adalah Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Kepada orang yang lebih buruk daripada saya, daripada Harun ar-Rasyid. Siapa orang yang lebih buruk dari Harun ar-Rasyid yang dia maksud? Adalah Fir'aun. Jelas kalau Fir'aun itu sudah dinas di dalam Al-Quran.
Kalau Harun ar-Rasyid nggak dinas di dalam Al-Quran, maka nggak ada orang yang lebih buruk dari Fir'aun. Nah, apa firman Allah, perintahnya Allah kepada Musa dan Harun ketika mendatangi orang yang lebih buruk dari saya di Fir'aun? Perintahnya adalah faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Nah, itulah kenapa gaya dakwah kita ini khususnya. Ya kita ini yang tukang ceramah, kalau dakwah ya santai, santuy, santun, humoris. Karena perintahnya ucapkan ucapan yang lemah lembut, apalagi yang ngedawai orang-orang soleh semuanya seperti bapak-bapak. Sedangkan kepada Fir'aun saja perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Maka Harun ar-Rasyid nggak mau dinasihatin. Oh ternyata kalah alim, kalah berilmu ini si ustaz sama presidennya. Nah, itulah gambaran bahwa di jangankan sekarang, dari zaman dulu, zaman Nabi, sahabat, bahkan sampai ke para tabi'in, itu ulama jadi pemimpin adalah hal yang biasa. Maka umara ketika nggak jadi pemimpin, maka ulama ketika nggak jadi umara, nggak jadi pemimpin, dia punya tugas mengingatkan pemerintah, presiden, gubernur atau siapapun, manakala mereka membuat kebijakan yang sekiranya bertentangan dengan norma-norma agama. Nah, jadi ulama su singkatnya adalah mereka yang membuat fatwa, memutarbalikan ayat, memutarbalikan dalil, memutarbalikan fatwa demi kepentingan dirinya, demi kepentingan penguasa yang dijilatnya agar mendapatkan kedudukan dan harta benda. Jadi gak mesti jadi pemimpin kemudian jadi su gitu ya. Bahwa su itu letaknya tidak di situ. Nah, maka di dalam sejarah para ulama-ulama besar, para a'immatul arba'ah, semisal para imam mazhab yang 4, tidak kita kenal dalam catatan sejarah mereka menyebutkan nama ini dia ini ulama su. Kenapa? Karena itu berada pada wilayah hati. Nah, maka mereka tidak berprasangka yang demikian. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka yang mengatakan sesuatu tetapi tidak mengerjakan, dan ini selaras dengan sabda Nabi bahwa Nabi takut, ada yang lebih ditakutkan dari Dajjal, yaitu ulama su. Wa hadza li anna Dajjal, kenapa Nabi lebih takut kepada ulama su daripada Dajjal? Karena Dajjal itu ghayatul idlal, tujuannya adalah menyesatkan. Wa mithlu hadzal alim, dan adapun orang yang berilmu, ulama al-alim ini, wa in sarafan nas, apabila memalingkan manusia dari dunia bilisani, dengan lisannya, wa maqalihi, dan dengan ucapannya, fahuwa da'in, tetapi dia mengajak lahum, manusia itu, ilaiha, kepada dunia, bi'akmalihi wa ahwalihi, dengan amalnya, dengan perbuatannya, dan dengan tingkah lakunya. Nah, di sini adalah letak bahayanya ulama su itu. Mereka lisannya, ucapannya mengajak kepada Allah, mengajak manusia untuk memalingkan kepada urusan duniawi, tetapi tingkah lakunya menunjukkan, mengajak kepada manusia untuk mencintai dunia. Dan disebutkan bahwa walisanul hal, adapun lisannya, tingkah laku, afsahu min lisanil maqal, lebih fasih daripada ucapan. Tingkah laku itu lebih fasih daripada lisannya ucapan. Wattiba'un nas, adapun tabiatnya manusia, wattiba'un nas,
Adapun tabiatnya manusia ilal musa'adati di dalam perbuatan, fil amali di dalam beberapa perbuatan-perbuatannya, amyadu lebih condong minha kepada ilal mutaba'ati kepada yang diikuti, fil aqwali fama afsadahu ucapan yang merusak hadal maghrur kepada orang-orang yang al-maghrur tertipu bi amalihi dengan amalnya, aktsar lebih banyak mimma aslahahu ketimbang yang membaguskan, memperbaiki bi aqwalihi dengan ucapan. Jadi orang yang rusak karena melihat tingkah laku ulama yang rusak, ulama su, itu lebih banyak ketimbang orang yang menjadi baik karena ucapan atau nasihatnya para ulama. Idla yastajriul jahil, karena tidak akan berani orang-orang awam itu ala rahubati fid dunia, di dalam merongrong dunia, illa bistijra'i al-ulama, kecuali dengan beraninya para ulama. Kalau ulamanya berani, maka orang awam akan menjadi lebih berani. Faqad sara ilmuhu sababan li jar'ati ibadallah ala ma'asihi wa nafsihi jahilah mudillah ma'a dzalik tumunnihi wa turajjihi wa tad'uhu ila an yamunna 'ala Allah bi'ilmihi wa takhayyal ilaihi nafsihi annahu khairun min katsirin min ibadillah. Kenapa ulama yang berani melakukan kejelekan-kejelekan nampak dilihat oleh umat akan menjadi sebab hamba Allah yang lain juga menjadi lebih berani di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah orang itu ulamanya saja berani korupsi, apalagi kita. Berarti kalau itu Pak Kiai korupsinya 20 miliar, kita berarti 100 miliar. Nah itu begitu bahaya. Kalau itu Pak Kiai aja berani berbuat zalim, wah kita juga berarti bisa 2 kali lipat lebih keren dari itu. Nah itu bahayanya di situ lah masuk. Nah yang demikian itu lagi-lagi disebutkan oleh Imam Ghazali, mereka seakan-akan mengajak kepada Allah dengan ilmunya, kemudian menghayalkan kepada nafsunya, menghayal, menggiring opininya agar dia terus khairun min katsirin min ibadillah, lebih baik dari kebanyakan hamba Allah. Maka lagi-lagi disinilah sulitnya orang yang kelompok ketiga ini akan bisa bertaubat di akhir hayatnya. Kenapa? Karena lagi-lagi dia merasa benar, merasa baik, bahkan min khairun min katsirin min ibadillah, merasa lebih baik dari kebanyakan hamba Allah yang lain. Maka kata Imam Al-Ghazali, fakun ayyuhat talib, para penuntut ilmu, orang-orang yang senang duduk di majelis ilmu, jadilah kamu minal fariqil awal, jadi kelompok yang pertama. Apa yang pertama tadi? Faizin, orang-orang yang beruntung, yang mencari ilmunya semata-mata niatnya untuk mencari ridha Allah, duduk di majelis ilmu bukan untuk kepentingan yang lain, tidak untuk menukar pada urusan duniawi. Wahdar an takuna minal fariqis tsani, dan menghindar jangan sampai kamu jadi kelompok orang yang kedua. Yang kedua tadi apa? Mukhawatirin, orang-orang yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena fakam, betapa banyak min musawifin, dari orang-orang yang menunda taubat, menunda melakukan kebaikan. Ajal, lebih dulu datang ajalnya qabla taubati, sebelum dia taubat, fa khasira, maka dia menjadi rugi serugi-ruginya. Wa iyyaka tsumma iyyaka,
maka dan kemudian yang paling penting jauhilah olehmu. Iyyaka tsumma wa iyyaka, jauhi. Apa? Antakuna min al-fariqis tsalis, dari menjadi kelompok yang ketiga, fatahlik, maka kamu akan hancur, halakan dengan sehancur-hancurnya. La yurja ma'hu falahuka wa la yantadiru sulahuka, tidak ada harapan keberuntungan bagi orang yang seperti ini, dan tidak ada hal apapun yang bisa dinanti dari kebaikan yang dia lakukan. Tidak akan pernah dia dapatkan apapun dari kelompok yang ketiga. Fa in qulta fama bidayatil hidayah, dan apabila kamu berkata atau bertanya apa sih permulaan hidayah, diujarriba biha nafsi, untuk saya melatih diri saya sendiri. Ini jika kamu bertanya ke Imam Al-Ghazali, apa sih permulaan hidayah yang bisa saya praktekkan untuk melatih diri saya sendiri agar bisa dapat hidayah? Fa'lam, maka ketahuilah anna bidayataha, adapun permulaannya hidayah itu zahir taqwa, adalah zahirnya takwa, wa nihayatuha, dan ujungnya hidayah adalah batinatut taqwa, batinnya takwa. Jadi takwa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada dua. Yang pertama dimulai dari sifat lahiriah, ini yang luar. Takwa yang lahiriah maksudnya apa? Yang kelihatan, mata memandang yang baik, ibadah dikerjakan dengan baik, lidah tidak menyakiti orang lain, telinga tidak mendengar yang haram, kaki tidak melangkah kepada tempat-tempat yang Allah larang, tangan tidak menzalimi orang lain. Ini sifatnya zahir. Ujungnya kata Imam Al-Ghazali adalah yang sifatnya batin, ini nggak kelihatan. Nah, maka nanti yang sifatnya luar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua. Sifatnya luar yang kita diperintah untuk mengerjakan, sifatnya luar yang kelihatan, ini fisik kita, yang sifatnya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk dijauhi. Nah, kemudian yang ketiga ada bagian batin. Maka kitab ini nanti dibagi dua bagian besar. Yang pertama menjalankan syariat, yang kedua meninggalkan larangan, dan yang ketiga tambahan bagian batin antara seorang hamba dengan sesama makhluk dan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikit lagi sampai titik ya, tanggung. Fala akibata, dan tidak ada kebaikan, dampak, impact yang baik, keberuntungan, keberhasilan di dalam mendapatkan hidayah, itu maksudnya, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan tidak ada hidayah itu Bapak Ibu kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita bertakwa dulu, besar kemungkinan hidayah akan Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Gitu, meskipun seperti yang pernah saya sampaikan di awal-awal pertemuan, hidayah akan Allah berikan bersama dengan kita duduk di majelis ilmu kayak begini. Kenapa? Annal hidayah ya tsamaratul ilmi. Karena hidayah adalah buahnya ilmu. Sulit rasanya orang taubat bisa mendapatkan hidayah jika taubatnya tidak disertai dengan thalabul ilmi, tidak disertai dengan menuntut ilmu. Dikit lagi nih, tanggung sampai titik nih, biar besok kita masuk ke kisah awal. Wat taqwa, dan adapun takwa itu ibaratun, sebagaimana ungkapan penjelasan an imtisali awamirillahi ta'ala, adalah mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa itu dimensinya selalu ada dua. Dimensi yang pertama namanya mengerjakan perintah, dimensi yang kedua namanya meninggalkan larangan. Ada istilah orang mengerjakan perintah, sholat jalan, maksiat juga jalan, ini belum takwa namanya. Ya, walaupun masih bagus ya, daripada enggak sama sekali. Ya, maghrib dia sholat, isya dia sholat, habis isya dia mangkal jualan rempah-rempah. Tahu rempah-rempah apa ya?
kalau merem dikasih upah. Itu tempat saya tugas tuh di daerah Panjang, ada itu di Gang Becak namanya, paling pinggir Pak, dekat pintu pelabuhan mau masuk sebelah kiri kalau dari arah kota. Kalau dari bypass jalan baru dan kalau kanan paling ujung, tahu saya. Saya dulu pernah membuat program di sana, tapi belum berjalan. Ya, jadi survei malam-malam ke sana, masya Allah, luar biasa, variatif rupanya. Masuk ke dalam rupanya banyak gangnya itu. Kalau gang yang paling depan itu harganya sekitar 300-an. Masuk agak ke dalam lagi 350 sampai 400. Masuk yang paling ujung 50.000. Ya Allah, rupanya murah sekali di sana harga tempe Pak, 50.000. Udah tua-tua yang dekat yang Semen ya. Saya survei ke sana, pulang-pulang dicegat karena kita kebiasaan pakai peci. Begitu buka kaca, Pak Ustadz ya, kata mbak-mbaknya. Oh iya Mbak, ini tadi saya numpang lewat salah jalan. Saya bilang, tolong jangan dicegat, kita mau keluar. Nggak apa-apa Pak Ustadz, santai aja. Kalau sama Pak Ustadz mah diskon 50%. Aduh, ngeri Pak. Padahal dulu saya mau buat program dakwah di lokalisasi. Saya bersurat ke Kapolsek, waktu itu masih Kapolsek yang lama, sekarang udah ganti. Belum berjalan, terus ya saya jarang di sini, akhirnya belum sampai sekarang, belum terrealisasi. Mudah-mudahan nanti lah. Nah, kemudian dimensi yang kedua tadi apa? Meninggalkan maksiat. Jadi takwa itu harus balance, mengerjakan perintah iya, meninggalkan maksiat juga iya. Nah, di sini kata Imam Ghazali, wa ana usirun alaika, di sini kita akan menunjukkan bijumalin mukhtasarin, dengan kalimat yang ringkas, min dohiri ilmi taqwa, dari lahir dohirnya ilmu taqwa, fil ismaini, ke dalam dua bagian, jami'an semuanya, wa ulhiqa qisman salisan, dan akan digabungkan nanti bagian yang ketiga, li yasira hadzal kitab, agar kitab ini menjadi jami'an pemberian, kitab yang cukup untuk menjadi bekal seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian pagi tadi tentang kitab hidayah yang menjelaskan terkait dengan golongan yang berilmu dari Imam Ghazali. Misalnya ada golongan yang beruntung, golongan yang berisiko atau mengkhawatirkan, dan golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang binasa atau mungkin ulama-ulama sufi. Jadi ini sebenarnya bagi dan berjamaah yang baik, sholat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi terkait dengan kitab kita yang kita kaji setiap, insyaallah kalau dengan Ustaz David Irfa ini kita kajian setiap akhir bulan berjamaah. Kalau ini setiap kajian-kajian beliau kita bisa bertolak ilmu atau berilmu atau kajiannya di setiap akhir bulan. Kira-kira pada hari dan pada jamaah yang masyaallah dari Allah Subhanahu wa taala, ini perlu ada yang bertanya? Kira-kira ada dari para jamaah yang bertanyakan terkait dengan golongan tadi atau hal yang lain bisa disampaikan di sini. Kita waktu mungkin 1-2 pertanyaan. Kalau perlu ditanyakan tentu cukup. Dipersilakan. Cukup. Jadi kalau nggak bertanya antara sudah paham atau tidak paham sama sekali. Insyaallah. Kalau paham lah ya. Insyaallah paham. Insyaallah paham. Kalau nggak paham nanti insyaallah pahamnya akan menyusul nanti dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mungkin kita cukupkan sekian pada kajian kali ini. Semoga langkah kita ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.